Injil Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-51. Ada di depan. Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-51. Sudah ketemu? Sudah ketemu, katakan amin? Oke. Boleh ditayangkan videonya? Kita akan membaca sambil melihat videonya. Amin. Nah, tadi ilustrasi sekalian baca Alkitabnya. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema murid-murid Yesus yang pertama. Boleh next? Kecenderungan manusia adalah melibatkan diri di dalam kegiatan yang menguntungkan dirinya. Kita semua manusia ya. Kadang ada yang terpaksa untuk ikut terjun dalam suatu kegiatan. Nah, tapi sangat happy kalau misalnya kegiatan itu adalah kegiatan yang dia suka, yang menguntungkan dia juga. Next, misalnya chef. Kemungkinan besar dia suka makan, suka memasak, dapat cuan. Hobinya masak, suka makan, dapat uang lagi. Wah, ada yang punya contoh lain selain yang saya gambarkan di depan? Apa? Saya pendidik. Saya senang bertemu dengan anak-anak kecil, meskipun kadang mereka sangat menjengkelkan karena ulah mereka bikin gurunya darah tinggi. Tapi ketika ketemu mereka, masalah yang saya rasakan seperti kayak suntuk dengan pekerjaan yang menumpuk atau apa, ketemu mereka itu bisa plong rasanya seperti itu. Saat mengajar mereka seperti rasanya mengajar adik saya sendiri, karena usia mereka jauh di bawah saya. Saya juga mendapatkan jasa dari tenaga dan juga pikiran yang saya berikan ke mereka. Ada yang lain? Kalian misalnya masuk sekolah teologi. Aku senang masuk sekolah teologi. Di sini aku dididik semakin terasa, semakin kuat imanku dalam Tuhan. Aku juga senang bernyanyi, menari tamburi. Nah, di sini aku dilatih lagi tuh lebih lagi. Aku dapat ilmu. Mungkin ada yang berpikir demikian. Bisik-bisik saya dengar ya. Saya percaya semua kalian di sini bukan karena kebetulan. Selain dari hati kalian, Tuhan juga ditentukan. Boleh next? Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ia diperkenalkan penulis Injil Yohanes ini sebagai anak domba Allah. Bukan tuan yang sukses, bukan seorang yang kaya raya, bukan seorang yang berkuasa, yang punya kuasa yang sangat besar. Tidak ada yang melampaui dia. Tapi di Injil Yohanes ini penulisnya memperkenalkan sosok Yesus adalah anak domba Allah, yang bila dikaitkan adalah apa? Korban. Dalam hal ini kita nggak boleh mempunyai persepsi seperti ini. Nah, itu tuh sudah dulu aku sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Kalau diulang-ulang terus, aku bosan. Itu biasanya malahan. Kita bangga punya dia karena dia berkorban untuk kita. Mungkin ceritanya membuat kita bosan karena sering diulang-ulang tiap tahun, malah tiap minggu mungkin. Tapi percayalah, ketika kita tahu korban buat kita,
ya Tuhan Yesus Kristus, kita harus bangga dan semakin sayang dan cinta sama Dia. Next. Kecil ya? Saya sini. Di dalam Injil yang sudah kita baca bersama tadi, yang sudah kita saksikan juga, ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, mengikuti Yesus adalah mengikuti orang yang tujuan hidupnya menjadi korban. Murid Yesus harus siap menderita sampai mati. Meskipun ada sukacita di dalamnya, namun kerelaan untuk menderita seperti Yesus adalah kualifikasi utama untuk menjadi muridnya. Mau nggak? Jauh dalam hati. Kalau di Indonesia, kita adalah kaum minoritas dari sekian banyak penghuni bumi. Kalau saya kaitkan ketika saya sudah terjun di dunia pendidikan, misalnya, mohon maaf sebelumnya, kalau penerimaan CPNS, agama yang lain lebih banyak, sedangkan Kristen hanya 1, 2, 3. Dan itu belum tentu semua daerah membuka peluangnya. Dalam perkumpulan guru-guru yang lain, kita juga minoritas. Dalam kehidupan nyata ada juga yang Nasrani merasa tidak dianggap, mungkin bahasa kasarnya. Namun jika dikaitkan dengan komunitas atau hubungannya kita untuk melayani orang lain dan membuat dia mengenal Yesus, kita mesti menderita sampai mana? Bukan setengah mati, tapi sampai mati. Kiranya poin pertama bisa menjadi perenungan buat kita semua. Aku cinta Dia, dan aku harus bisa merelakan nyawaku untuk Dia karena Dia sudah relakan nyawanya untuk aku. Dan aku menjadi manusia baru. Yang kedua, dalam interaksi dengan para murid Tuhan Yesus, Yesus adalah guru yang baik. Contohnya, Andreas tadi di ayatnya yang ke-40, Filipus di ayatnya yang ke-45, dan Nathanael di ayatnya yang ke-49. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan Mesias yang dinubuatkan dalam PL atau Perjanjian Lama. Murid-murid itu mengenali identitas gurunya sendiri, yaitu Yesus, mengenali siapa Dia, bahwa Dia adalah Mesias. Yesus bukan hanya pengajar, namun secara mengejutkan Ia mengajak murid-murid itu tinggal bersamanya untuk menyaksikan seluruh kehidupannya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ngomong, tapi berbuat seperti apa yang Dia omongkan. Bahasa kita seperti itu. Dan sebagai muridnya Tuhan Yesus, poin yang kedua, di dalam pemuridan, pengetahuan tentang iman itu penting, tetapi tanpa keteladanan berarti sia-sia. Kadang kita semua ingin nyatanya mana, jangan sekedar kata. Kalau kita sambutkan dengan dunia anak muda, cewek butuh apa? Kepastian, bukan begitu. Cewek butuh bukti, bukan ucapan yang manis. Cowok juga. Cowok juga butuh bukti, karena cuma cewek yang perlu ngomong. Udah, aman. Semua sama-sama perlu bukti, bukan janji. Nah, Tuhan juga demikian.
membela diri. Nah, di sini ada satu tokoh yang mungkin jarang sekali disinggung, yaitu Nathanael. Saya sudah mencari siapa sih Nathanael itu, dan saya sangat berkati dengan sosoknya. Dia adalah rasul yang kemungkinan juga dipanggil dengan nama Bartolomeus. Dia adalah murid yang disebut Yesus sebagai seorang Israel yang tanpa tipu daya. Waktu itu tadi kalian saksikan saat Nathanael bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, dia ini murid yang tanpa tipu daya hidupnya. Terus Nathanael ngomong, jawab Tuhan Yesus kira-kira begini, dari mana Tuhan tahu kalau saya itu tanpa tipu daya? Tuhan jawab, saya lihat kamu di bawah pohon ara. Kemudian dia, ya, engkau Tuhanku, engkau Mesias. Dan ternyata ada sangkut pautnya dengan kakek-kakeknya. Saat itu Tuhan Yesus juga bilang, kalau selain tanpa tipu daya, dengan jelas ia menunjuk kepada Israel. Israel itu Yakub. Yakub yang di kitab Kejadian dikenal sebagai seorang penipu. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Membeli hak, menukar hak asuhan yang dimiliki oleh saudaranya. Esau. Yakub seorang penipu, dan dalam perjalanan Yakub di Babel, di sana dia melihat dalam mimpinya ada anak tangga dari bumi ke surga, dan di sini juga dikatakan bahwa Nathanael sama, dia juga menyaksikan bahwa domba itu turun dari surga ke bumi, digenapi maksudnya, yaitu Yesus Kristus. Di nomor 2, kita semua ketika melakukan pemuridan, tahu pemuridan ya? Sudah sama pelajaran itu belum? Ada yang sudah, yang belum? Oh sudah semua? Semua. Pernah bersama berarti ya? Bagus kalau sudah praktek, terus diperkuat dengan teori ini. Tidak hanya beriman, tapi juga disertai dengan tindakan. Jadi tidak sia-sia. Paulus berkata apa? Paulus, iman tanpa perbuatan, dia harus balance ya. Nah, yang ketiga, Yesus aktif mencari murid di ayat yang ke-43. Yesus mengamati juga dan memperhatikan sebelum ia memilih. Saya pernah ingat dosen saya bicara seperti ini. Kalau nanti saat kamu bersama keluar sana, kalian ngomongin, kalau misalnya mereka tidak menerima kamu, jangan kemudian kamu paksa. Saya ini doakan Bapak, saya ini doakan Ibu, saya harus doakan Ibu, saya harus. Bukan itu. Ya kalau misalnya dia ditawarkan, bolehkah saya mendoakan Ibu? Karena saya melihat Ibu terluka. Oh iya, Mak, doakan saya. Biasanya kita bilang gini, tapi saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak apa-apa, dia bilang gitu. Baru kita doakan, berarti dia menerima kehadiran kita. Tapi kalau misalnya, boleh saya doakan Bapak? Saya sibuk banget. Ya Pak, sebentar aja Pak, sebentar. Enggak, sebentar aja Pak. Tugas saya Pak, ini tugas Pak. Kalau mau difoto Pak,
Enggak, kita diusir, kita nggak boleh maksa untuk ayo lah Pak, doain, aku maju loh Pak. Kita nggak boleh maksa, berarti dia harus kita tinggalkan. Selain mencari yang aktif, mengamati, memperhatikan juga sebelum kita memilih. Oh kelihatannya dia menerima saya, kayak itu tadi. Nah, selain kita mendoakan, kita bisa berbagi kasih, memberi sesuatu, menyampaikan kabar sukacita, bukan malah curhat masalah pribadi. Ibu tahu nggak Bu? Saya Bu, ya sama Bu, teman saya nggak ngasih saya odol Bu, nggak malah sharing ya, yang kayak gitu-gitu, malah punya tambah bebannya nggak sih? Tapi poinnya di sini apa? Aktif, mengamati. Sekiranya dia mau welcome diri kita, menerima kita, kita dekati dan kita bisa menyampaikan kabar sukacita itu. Puji Tuhan kalau dia mau percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Poin ini saya rasa tidak ada masalah ya, karena kita semua sudah pernah mengalami bersama itu seperti apa. Ketika ketemu orang baru, kok kayak mukanya serem, ternyata orangnya ramah. Nah, kok kayak orangnya ramah, udah kok galak. Kadang kita negatif ini diri sendiri sebelum kita terjun ya, sebelum kita mencoba. Next, tapi sini Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan mencontohkan aktif dan melihat dulu. Oh. Dan yang keempat, masa ini mau selesai. Pemuridan yang sukses terjadi jika ada pelipat keindaan. Yesus memuridkan Andreas, lalu Andreas membawa Simon dan Filipus, membawa Nathanael, membawa Nathanael. Pemuridan melatih orang memuridkan orang lain, bukan menjadikannya pengikut yang pasif. Contohnya, saya kenal beberapa nama di sini. Contohnya Chris. Chris memuridkan Raffi. Terus kemudian Chris memuridkan Enrico. Raffi berdoa, menyanyi, pelayanan, tapi tidak memuridkan yang lain. Tapi Enrico memuridkan Yuyun, Memesra, Memnikah memuridkan Memor memuridkan Henok, nggak ada Henok di sini. Sudah diangkat di surga. Menikah memberikan conference. Yang aktif yang mana? Mr. Raffi atau mereka itu? Iya. Chris juga aktif karena dia inangnya yang memuridkan dan yang memuridkan lagi orang lain. Bukan stagnan yang di sana terus gitu. Meskipun dia melakukan hal yang baik, tapi bukan memuridkan orang lain. Nah, kalau nanti suatu saat kalian menjadi seorang guru atau terus minggu mungkin kalau dari sekolah, kalian memuridkan murid-muridmu menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, lebih-lebih membawa jiwa-jiwa baru untuk mengenal Dia. Kalau di gereja so jelas memuridkan yang lain. Akhirnya kita semua boleh memiliki panggilan untuk menjadi hamba Tuhan dan tidak berpaling dari Dia. Kuatkan iman kita dulu, karena banyak di luar sana ketika sudah diterpa badai, gelombang, halilintar, puting beliung, kemudian rontok iman satu-satu dan menjadi orang lain di luar Tuhan.
main TikTok? Oh ya pasti. Siapa yang suka main TikTok? Angkat tangan. Bukan saya. Mungkin ketika kita menyaksikan TikTok, kita juga tergiur dengan hal-hal yang menarik di mata kita. Oke, sadarilah yang baik buat mata, belum tentu baik buat iman. Itu juga satu guncangan untuk masa depanmu, untuk masa depanku, untuk imanku dan untuk imanku. Banyak aplikasi-aplikasi dan juga software seperti itu kita gunakan dengan bijaksana untuk memuridkan, untuk konten yang baik ya. Gak usah ngikutin tren ya. Kita beda trennya. Kita tren di dalam Tuhan. Boleh next. Jadi tolong dinaikkan. Kita telah menjadi murid Tuhan karena para pendahulu kita menerapkan prinsip pemuridan, dan sekarang tugas pemuridan itu berada di tangan kita untuk disampaikan kepada penerus kita. Mereka sudah tidak di dunia ini. Nah, sekarang tugas kita semua melanjutkan perjuangan mereka. Ibaratkan obor itu sudah sampai di tangan kalian semua dan di tangan saya. Dan mari sekarang tugas kita adalah memuridkan yang lain. Mungkin saudara-saudara kita, atau keluarga kita juga mungkin. Orang yang sangat terdekat dengan kita. Dan mari kita jalankan misi ini untuk kemuliaan Tuhan.